Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa sudah cukup. Mungkin nanti bisa kan insya Allah nanti nambah terus dan insya Allah nanti kami upload ke YouTube. Jadi mungkin rekan-rekan bisa mengikuti lewat YouTube atau rekaman yang lainnya. Bisa dimulai, Ted? Tafadhalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa tatap muka walaupun lewat Zoom. Insya Allah kajian rutin keluarga XPI maupun Maybank setiap bulan pekan kedua, insya Allah kedepannya dijadwalkan rutin selang-seling, biasanya Ustadz Yuswaji nanti insya Allah setiap bulan bergantian dengan Ustadz Wira Mandiri Bahrun. Kami bacakan dulu biar mengenal Ustadz kita. Beliau Ustadz Wira Mandiri Bahrun kelahiran dari Pangkal Pinang Bangka, alumni jurusan Ilmu Komputer dan Elektronika Universitas Gadjah Mada. Pernah belajar di Pondok Pesantren Al-Ansar Yogyakarta, Pondok Pesantren Al-Bayinah Gresik, dan Darul Hadis Sir Hadramaut Yaman. Sekarang mengajar di Ma'had Mahasiswa Ibnu Katsir Yogyakarta dan sebagai pembina Yayasan Pendidikan Joglo Ilmu Yogyakarta. Demikian secara singkat biodata Ustadz. Pagi ini kita akan mendengarkan tausiah bersama Ustadz dengan tema anak soleh investasi yang sebenarnya. Insya Allah 1 jam ke depan atau 45 menit, nanti 15 menit mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan kepada peserta kajian Zoom ini. Selanjutnya kepada Ustadz Wira Mandiri Bahrun kami persilahkan. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan artinya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, terutama nikmat hidayah dari Allah, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan, kewajiban demi kewajiban kita sebagai seorang muslim kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, insya Allah di kesempatan pagi hari ini, kajian kita akan membahas sebuah tema yang cukup penting untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, terutama bagi para orang tua, yaitu tentang bagaimana anak soleh menjadi investasi yang terbaik bagi setiap orang tuanya. Bapak dan Ibu,
kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, anak yang saleh, ketika seorang ayah dan seorang ibu dia berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang saleh, maka keberadaan anak yang saleh ini akan membawa keberuntungan bagi kedua orang tuanya. Keberuntungan ini bukan hanya dia dapatkan di dunia saja, namun sampai di akhirat nanti. Di dunia, anak yang soleh akan melaksanakan kewajiban dia sebagai seorang anak kepada kedua orang tuanya. Terutama ketika kedua orang tuanya ini sudah mulai lanjut usia. Dia sangat membutuhkan perhatian anak-anaknya. Dia sangat membutuhkan kasih sayang anak-anaknya. Maka anak yang soleh dia akan perhatian kepada orang tuanya, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wakhfid lahumu janaha dzulli minar rahmah wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak yang soleh, Bapak dan Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kedua orang tuanya ini sudah berada di usia yang lanjut, baik keduanya atau salah seorang di antara keduanya telah lanjut usia, maka dia tidak akan berkata kasar kepada kedua orang tuanya. Wala taqul lahumu uff. Dia tidak akan mengatakan ucapan kasar yang paling ringan kepada kedua orang tua. Ya. Bahkan dia akan berupaya memilih ucapan-ucapan yang membuat senang bapak dan ibunya. Wa qul lahumu qawlan karima. Ucapkanlah kepada mereka berdua ucapan yang mulia. Ya. Wakhfid lahumu janaha dzulli minar rahmah. Kemudian rendahkan ya dirimu di hadapan kedua orang tuamu dengan curahan kasih sayang. Dia akan curahkan kasih sayang kepada kedua orang tuanya. Dan tidak lupa dia mendoakan kedua orang tuanya, ya wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan wahai Rabbku, ya kasihilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka dulu telah merawat dan mendidikku ketika aku masih kecil. Jadi anak yang soleh dia akan peduli kepada orang tuanya. Saya pernah mendapatkan ya, di media sosial beredar ya, sebuah surat pembaca yang ditujukan kepada salah satu media, salah satu koran yang terbit di Indonesia. Ada seorang bapak, dia mengadukan kepada pembaca surat kabar tersebut, ya, saya sudah lanjut usia, ada tidak undang-undang di Indonesia ini yang bisa memaksa anak saya untuk berbakti kepada orang tuanya? Karena sekarang saya sudah lanjut usia, namun anak-anak mengabaikan saya. Tidak ada yang mau merawat bapaknya. Kasihan sekali bapak ini. Ya. Kalau dia memiliki anak yang soleh, maka hal yang demikian tidak akan terjadi. Karena anak yang soleh akan memperhatikan kedua orang tuanya, terutama ketika mereka sudah lanjut usia. Bahkan lebih daripada itu, di akhirat pun keberadaan anak yang soleh ini akan membawa kebaikan kepada orang tuanya. Ya. Ini dari dua sisi. Dari sisi yang pertama, dia akan bebas dari pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ketika dia berhasil mencurahkan upayanya untuk mendidik anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh, maka ketika dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, ya, tentang bagaimana pendidikan yang dia berikan kepada anak-anaknya, maka dia akan bebas dari tanggung jawab. Ya, karena dia berhasil mempertanggungjawabkannya dengan baik. Setiap kita sebagai orang tua nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang soleh, bebas ya tanggung jawab kita. Artinya apa? Misi yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita telah berhasil kita laksanakan. Dan lebih daripada itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Anak yang saleh ketika dia mendoakan Bapak dan ibunya, maka ini akan menjadi sumber aliran pahala bagi Bapak dan ibunya walaupun Bapak dan ibunya telah meninggal dunia. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, idza mata ibnu Adam in qata amalhu illa min salas. Apabila seorang anak Adam itu meninggal dunia, putus amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Bapak dan Ibu mensedekahkan sesuatu yang manfaatnya masih bisa dirasakan oleh kaum muslimin walaupun Bapak dan Ibu telah meninggal dunia, maka pahalanya akan terus mengalir.
Kemudian yang kedua, aw ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Kita mengajarkan satu hal yang baik kepada orang lain dan terus diamalkan olehnya, maka ini akan menjadi aliran pahala bagi kita. Kemudian yang ketiga, awaladun salihun yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Pahala dari doa yang dipanjatkan oleh anak yang soleh ini akan mengalir kepada orang tua. Bahkan lebih daripada itu. Ketika kita telah meninggal dunia dan Allah Subhanahu wa taala putuskan kita masuk ke dalam surga, maka keberadaan anak yang soleh ini akan meninggikan derajat kedua orang tuanya. Dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan juga dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang ayah. Seorang ayah yang telah masuk surga kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan dia merasa amalan-amalan yang dia lakukan ini tidak memberikan konsekuensi dia mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Saya amalannya mungkin tidak seberapa, tapi kenapa kok diberikan kedudukan yang tinggi dalam surga? Ya, kemudian dia bertanya, wa anna li hada. Ya, dari mana saya mendapatkan ini semua? Lalu dijelaskan kepada sang bapak, hada bistighfari waladika lak. Kedudukan yang tinggi ini engkau dapatkan karena istighfar, permohonan ampun yang dipanjatkan oleh anakmu untuk dirimu. Subhanallah. Seorang ayah, seorang ibu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena anak yang saleh yang senantiasa mendoakan dan memohonkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tuanya. Dari sini, Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah, kita bisa melihat pentingnya keberadaan anak saleh di tengah-tengah keluarga kita. Maka tidak ada kerugian sama sekali apabila kita memiliki anak yang soleh. Tidak akan rugi sama sekali. Tidak di dunia, tidak di akhirat. Di dua dunia ini, ya, di dunia dan akhirat, kita pasti akan mendapatkan keberuntungan dengan keberadaan anak-anak yang soleh. Oleh karena itu, ya, sesuai dengan judul yang kita bawakan, bahwa anak yang soleh inilah investasi yang sangat berharga, yang harus benar-benar kita jaga. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat, yang semoga dirahmati oleh Allah, oleh karena itu perlu bagi kita untuk mengetahui bagaimana agar tumbuh dari pendidikan atau tumbuh dari keluarga kita ini anak-anak yang soleh, yang memberikan manfaat yang luar biasa kepada bapak dan ibunya. Anak yang soleh tidak muncul begitu saja. Harus ada usaha dari kedua orang tuanya. Bagaimana agar anak-anaknya lahir atau tumbuh menjadi anak-anak yang soleh. Maka disebutkan oleh para ulama, di antara upaya-upaya yang perlu diperhatikan oleh setiap orang tua yang menginginkan agar anaknya menjadi anak yang soleh, bagi investasi yang akan memberikan manfaat baginya di dunia dan akhirat. Yang pertama, harus ada kesamaan visi dan misi antara ayah dan ibu. Karena misi pendidikan ini dipikul bersama. Ya, di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu ayyuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah, di atas kebaikan, di atas keislaman. Fa abawahu ayyuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua ibu dan bapaknya lah yang menjadikan dia sebagai seorang Yahudi, menjadikan dia sebagai seorang Nasrani, dan menjadikan dia sebagai seorang Majusi. Ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak, baik bapak maupun ibu, memiliki peran dalam membentuk sang anak. Oleh karena itu perlu adanya kesamaan visi dan misi. Ayah dan ibu harus sama cita-citanya. Anak-anak kita ini harus kita jadikan sebagai anak yang soleh. Kita jadikan anak yang soleh. Ya, terkadang orang tua sudah berbeda visi dan misinya, sehingga bapaknya mungkin menginginkan anaknya sebagai hafidz Quran, penghafal Al-Quran, sedangkan ibunya menginginkan perkara yang lain, ya, menginginkan anaknya bebas berekspresi, menjadi seorang penyanyi misalnya. Maka ini akan membuat bingung sang anak. Harus ada kesamaan visi dan misi, ya, antara ayah dan ibu. Ya, anak-anak kita harus kita jadikan sebagai anak-anak yang soleh dan soleha. Oleh karena itulah, ya, para ulama menyebutkan pada hakikatnya pendidikan anak itu dimulai bukan ketika dia lahir, namun ketika
seorang mencari pasangan hidup. Ini penting bagi sebagian sebagian yang hadir yang mungkin belum memulai mahligai rumah tangga ya. Penting sekali bagi kita untuk mencari pasangan hidup yang satu visi dan satu misi. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mewanti-wanti sebelum seorang itu menikah, hendaknya dia teliti terlebih dahulu bagaimana agama calon pasangannya. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, misalnya dalam sebuah hadis ya, riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tunkahul mar'atu li arba. Seorang wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Limaliha, wali jamaliha, wali hasabiha, wali diniha. Karena hartanya, ya karena kedudukannya, ini nasabnya, kemudian karena kecantikannya, dan karena agamanya. Ini 4 faktor yang menurut Rasulullah SAW menjadi faktor utama ketika seorang itu mencari calon istri. Maka kata Nabi SAW, dari 4 faktor ini, yang mana yang harus menjadi prioritas? Kata beliau alaihissalam, fadfar bidatid din taribat yadak. Pilihlah yang bagus agamanya, agar engkau mendapatkan keberuntungan. Ya. Bagi para laki-laki yang ingin memilih mahligai rumah tangga, dia lihat dulu calon pasangannya, bagus atau tidak agama. Karena nanti mereka akan berjalan bersama, berjalan beriringan untuk mendidik ya anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kalau agama sang ibu buruk, ya, jauh dari agama, ya, tidak punya keterikatan sama sekali dengan agama, maka akan terjadi banyak permasalahan. Ya. Demikian juga seorang wanita yang menginginkan agar dia memiliki anak-anak yang soleh dan soleha. Sebelum dia menikah, dia lihat dulu agama dari calon suaminya. Apakah suaminya adalah orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, atau sebaliknya ahlul maksiat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mewanti-wanti ya, tentang masalah orang yang datang menghitbah, orang yang datang untuk melamar. Lihat agama dan akhlaknya, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluqa fazawwijuh. Illam taf'al takun fitnatun wa fasadun arid. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila datang seseorang melamar, ya, seseorang yang engkau ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Karena kalau tidak dinikahkan, maka nanti akan terjadi kerusakan, akan terjadi fitnah. Lagi-lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan masalah agama. Kenapa? Karena nanti kita akan berjalan beriringan dengan pasangan kita dalam mendidik anak-anak kita. Kalau yang satu kuat agamanya, sementara yang satu ogah-ogahan, maka akan terjadi banyak konflik. Sehingga ini adalah faktor yang paling pertama. Harus ada kesamaan visi dan misi antara ayah dan ibu, antara bapak dan ibu. Ya, mereka harus punya cita-cita yang sama agar anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum. Ya, di antara perkara yang perlu kita perhatikan agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, para ulama menyebutkan hendaknya ketika anak itu lahir, kita beri dia dengan nama yang baik, dengan nama yang mengikat dia dengan keislamannya. Jadi pemberian nama ini besar sekali pengaruhnya terhadap diri sang anak. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih beliau mengatakan, tasamu bi asmail anbiya. Berilah nama dengan nama-nama para nabi. Wahabul asma'ikum indallahi Abdullah wa Abdurrahman. Dan sebaik-baik nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di antara nama-nama kalian adalah Abdullah dan Abdurrahman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada orang tua untuk memberikan nama kepada anak-anaknya dengan nama para nabi. Ya, karena para nabi ini adalah sosok-sosok yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Para nabi ini adalah orang-orang yang telah berhasil mengemban tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang taat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga beri nama yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Karena nama Abdullah dan Abdurrahman menunjukkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah artinya hamba Allah, Abdurrahman artinya hamba Ar-Rahman, hamba Allah yang Maha Penyayang. Inti dari hadis ini adalah kita hendaknya memberikan nama yang baik kepada anak-anak kita yang bisa mengikat mereka dengan agamanya, yakni dengan agama Islam. Ya. Berapa banyak di antara orang tua yang memberi nama asal-asalan kepada
anak-anaknya. Bahkan tidak berupaya mencari nama yang mengikat mereka dengan keislamannya. Ya. Nama yang islami, Bapak dan Ibu, ya, sedikit banyak akan memberikan pengaruh kepada anak-anak kita. Terutama nanti ketika misalnya dia sudah mulai kayak yang namanya anak-anak kadang dia berulah. Maka dengan nama yang baik kita bisa mengingatkan anak-anak kita. Sebagai contoh saja, ketika anak-anak ya sudah usia bagi mereka untuk sholat, kita perintahkan untuk sholat, kemudian dia malas-malasan, maka dengan namanya ini bapaknya bisa mengingatkan. Ya, nah, kamu bapak kasih nama Abdullah, kamu bapak kasih nama Abdurrahman, artinya hamba Allah. Ya, kita adalah hamba Allah. Hendaknya kita tunduk dan patuh kepada Allah. Ketika Allah memerintahkan kita untuk menjaga sholat kita, maka kita jaga sholat kita. Satu hal yang tidak bisa kita lakukan kalau misalnya nama dia adalah nama-nama yang kita ambil dari nama orang-orang non-muslim misalnya. Misalnya kadang-kadang orang tua begitu ya, karena dia punya hak untuk memberi nama. Ya, dia suka dengan pemain bola, Lionel Messi misalnya. Anaknya diberi nama Messi. Misalnya. Kita nggak bisa mengingatkan anak-anak kita lewat namanya kalau namanya bukan nama-nama Islami. Ya nak, kamu bapak kasih nama Messi, ayo sholat. Nggak ada hubungannya Pak. Tapi kalau kita beri nama Abdullah, Abdurrahman, atau kita beri nama dengan nama Muhammad misalnya. Muhammad artinya yang terpuji, nama Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ketika dia misalnya melakukan hal yang tidak terpuji, nah, ya namamu Muhammad, artinya yang terpuji. Kita bisa ingatkan dia melalui namanya. Makanya kita bisa dapati ya, orang-orang terdahulu, mereka ketika memberi nama kepada anak-anak mereka lihat ada figur-figur yang soleh yang telah mendahului mereka berikan nama. Contohnya Maryam. Ya, Maryam alaihissalam, ibu dari Nabi Isa alaihissalam, dia memiliki saudara laki-laki yang bernama Harun. Nah, nama Harun ini terinspirasi dari Harun yang merupakan saudaranya Musa alaihissalam. Jadi itu kebiasaan orang-orang soleh. Dia lihat figur-figur orang-orang yang soleh, kemudian namanya diambil, dia sematkan kepada anaknya. Nabi kita Muhammad alaihissalam, ketika beliau dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak laki-laki, maka beliau beri nama dengan Ibrahim. Ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Wulidat li gulaman, ya, wulidat li gulamun fasamaituhu bismi abi Ibrahim." Baru saja aku dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak laki-laki, maka aku beri nama dia dengan nama leluhurku, yaitu Ibrahim alaihissalam. Sehingga tidak perlu kita pusing-pusing memberi nama kepada anak-anak kita. Terkadang orang tua menginginkan agar anaknya itu memiliki nama yang unik, yang belum pernah dipakai oleh orang lain. Tidak perlu. Sehingga dirangkai-rangkai. Ada orang namanya Pitunov. Ya, kita kira ini orang keturunan Rusia atau memang orang Rusia. Ternyata Pitunov ini akal-akalan bapaknya ya. Pitunov artinya Pitu November, 7 November. Tidak perlu nama-nama yang seperti ini. Ya, cukup ambil nama para nabi, ada Adam, Idris, Nuh, Soleh, dan selanjutnya sampai Muhammad. Atau nama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau nama para ulama, sematkan kepada anak-anak kita. Ya, maka kita harapkan dengan nama yang baik ini, anak-anak kita akan tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah dan mudah bagi bapak dan ibunya untuk mengingatkan. Kemudian yang ketiga, barakallahu fikum. Agar anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, kita perlu menjalin hubungan emosional yang kuat dengan anak-anak kita. Jangan kemudian ya ketika kita punya anak, ya, kita merasa bahwa yang penting itu kita penuhi kebutuhan fisiknya saja. Ya, banyak di antara orang tua, ya, terutama para bapak di kota-kota besar yang kami dapati, ya, di hari-hari normal tentunya, bukan dalam kondisi work from home ya. Work from home ini ada hikmahnya juga ya, mendekatkan yang jauh ya. Jadi bapaknya kerja di rumah bisa lebih berinteraksi dengan anak-anaknya. Tapi kalau sebelum-sebelumnya, terkadang mereka bekerja ya dengan sangat sibuk. Senin sampai Jumat sibuk ya. Kadang-kadang subuh itu sudah berangkat ke kantor, anaknya nggak sempat ketemu bapaknya. Ya, sampai Jumat. Nah, ketika di waktu akhir pekan, banyak di antara bapak ini ya sibuk dengan teman-temannya. Yang hobi sepeda, pergi bersepeda bersama teman-temannya. Yang hobi motoran ya, dengan motor gede ya pergi kemana. Yang hobi mancing dengan teman-temannya. Jarang mereka meluangkan waktu dengan anak-anak sehingga tidak terjalin hubungan emosional. Ya,
Padahal kalau rahasia kita agar ucapan kita itu didengar oleh anak kita, nasihat kita itu didengar oleh anak-anak kita, kita harus punya hubungan emosional yang kuat dengan anak-anak kita. Harus tercipta memori-memori yang indah di benak anak-anak kita. Sehingga ketika kita menyampaikan sesuatu, anak itu akan mengambil ucapan bapak dan ibunya. Dia akan percaya dengan bapak dan ibunya karena sudah ada hubungan emosional yang demikian kuat. Tahukah bapak dan ibu? Ya, di dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang suatu kondisi yang sangat sulit bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam, beliau dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala paras yang tampan. Dan ketika itu beliau digoda oleh seorang wanita yang sangat cantik. Wanita yang merupakan istri dari pembesar Mesir ketika itu. Maka ketika itu Nabi Yusuf berada dalam kondisi yang sulit, godaannya sangat besar. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menceritakan waqad hammat bihi wa hamma biha. Ya, sang wanita sangat berhasrat kepada Yusuf, demikian juga Yusuf berhasrat kepada wanita tersebut, laula an ra'a burhana rabbih. Dan itu pasti akan terjadi, perbuatan nista itu akan terjadi kalau Yusuf tidak melihat ya tanda yang dimunculkan oleh Rabb-nya. Dalam tafsir ayat ini para ulama menjelaskan bahwa ketika digoda oleh sang wanita, Nabi Yusuf terbayang dengan wajah bapaknya. Wajah bapak beliau, yakni Nabi Yakub alaihissalam, terbayang. Kemudian seolah-olah bapaknya itu mengatakan, wahai Yusuf, aku tidak pernah mengajarkanmu untuk berbuat hal yang seperti ini. Teringat dia dengan pesan bapaknya. Teringat dia dengan kehormatan bapaknya. Kenapa ini bisa muncul? Ini bisa muncul karena Nabi Yusuf alaihissalam memiliki hubungan yang sangat dekat dengan bapaknya. Kita bisa lihat dekatnya hubungan ini di awal-awal surat Yusuf. Sampai-sampai Nabi Yusuf itu ketika dia bermimpi, dia ceritakan kepada bapaknya. Ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba, wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Duhai bapakku, sesungguhnya dalam mimpiku aku melihat ada 11 planet, demikian juga aku melihat mentari dan rembulan, semuanya bersujud kepadaku, wahai bapak. Sangat dekat beliau dengan bapaknya, sampai mimpinya saja diceritakan. Maka ini ternyata efeknya ke depan. Ketika anak-anak dihadapkan pada kondisi yang sulit, dia digoda oleh orang untuk melakukan suatu kemaksiatan, dia ingat pesan bapaknya. Kenapa? Karena bapaknya sangat dekat dengan anaknya. Ya. Sebagian orang tua mengeluhkan, Ustadz, kenapa kok kalau saya tuh ngomong kepada anak-anak saya kok tidak didengarkan? Coba kita kita melakukan evaluasi diri. Ya, coba dilihat lagi bagaimana sejauh apa hubungan kita dengan anak-anak kita. Kemungkinan besar hubungan emosional kita tidak kuat. Banyak di antara para orang tua ya, dengan berbagai alasan, mereka seolah ingin agar cepat berpisah dengan anak-anak. Anak dalam usia SD, baru usia SD sudah dipondokkan. Ya. Tidak sempat membuat cerita-cerita indah dengan bapak dan ibunya. Ya, baru tamat SD, pondokkan. Bahkan sebagiannya lagi, saya dulu pondok ya, di biografi tadi dibacakan. Saya pernah pondok di Pondok Pesantren Al-Bayyinah Gresik. Di sana saya lihat banyak anak-anak yang usia baru tamat TK, usia SD sudah dipondokkan oleh bapak dan ibunya. Terkadang bapak dan ibunya datang hari Jumat untuk menjenguk, kemudian pulang seminggu sekali saja. Apa yang terjadi? Orang tua nggak tahu apa yang terjadi. Kita yang di pondok yang tahu. Kita lihat anak-anak itu di pojok-pojok WC, mereka mencari tempat-tempat yang sepi, menangis. Masih kecil, masih butuh perhatian bapak dan ibunya. Masih butuh untuk dikuatkan hubungan emosional dengan bapak dan ibunya. Menangis mereka di pojok-pojok. Yang merasa dibuang oleh bapak dan ibunya. Dan ini efeknya nanti ketika dia dewasa, bapak dan ibunya ya ingin menyampaikan sesuatu, dia tidak mau dengar. Berjarak. Hubungan antara anak dan bapak menjadi dingin. Maka perhatikanlah. Manfaatkan betul masa-masa kecil mereka untuk membangun cerita-cerita indah dengan anak-anak kita. Ya. Kalau kita berhasil membangun hubungan emosional yang kuat dengan anak-anak kita, maka insya Allah ya bapak dan ibunya adalah sosok yang paling dia percaya. Apa yang disampaikan oleh bapak dan ibunya dia akan dengar dan dia laksanakan. Ya. Ini salah satu perkara yang perlu kita perhatikan. Bangunlah hubungan emosional yang kuat dengan anak-anak kita. Kemudian yang keempat, Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah,
Di antara perkara yang perlu kita perhatikan agar anak-anak kita ini tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, tentunya adalah memprioritaskan pendidikan agama untuk mereka. Pendidikan agama tidak bisa ditawar-tawar, harus kita jadikan prioritas. Di dalam Al-Quran, surat At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berhenti sampai di situ. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, jadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap kepala keluarga adalah untuk menjaga dirinya dan anggota keluarga yang berada di bawah tanggung jawabnya agar tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tafsir ayat ini, ya, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala mengatakan, beliau menyebutkan tentang bagaimana cara kita untuk menjaga keluarga kita dari api neraka, adibuhum, alimuhum wa adibuhum. Itu dengan mengajarkan ilmu agama dan memberikan pengarahan kepada mereka. Jadi pendidikan agama itu harus menjadi prioritas. Ya, tidak akan muncul anak-anak yang soleh dan solehah tanpa adanya pendidikan agama. Hendaknya orang tua berupaya bagaimana agar anak-anak ini mendapatkan pendidikan agama yang baik. Kalau dia mampu untuk mewujudkannya, dia yang mengajarkan ya pendidikan agama itu kepada anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya, maka dia laksanakan. Kenapa? Karena nanti apa yang diajarkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat salah satu dari 3 amalan yang pahalanya tidak terputus walaupun kita telah meninggal dunia. Subhanallah. Makanya jangan ragu kita untuk mengajarkan kepada anak-anak kita ya hal-hal yang bisa kita lakukan seperti membaca Al-Qur'an. Ya, kalau ibunya mampu mengajarkan Iqra kepada anak-anak ya sebelum dia belajar sekolah di sekolah-sekolah Islam, kita ajarkan ya cara membaca Al-Qur'an. Ya, kita ajarkan doa-doa, kita ajarkan cara sholat kepada anak-anak kita. Maka pahalanya akan kembali kepada kedua orang tuanya. Ya. Setiap kali anak itu membaca satu ayat dari kitabullah, pahalanya akan mengalir kepada bapak dan ibunya yang telah mengajarkan. Setiap kali dia sholat, ya, maka pahalanya akan kembali kepada bapak ibunya yang telah mengajarkan kepada dia bagaimana cara sholat sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ketika dia berzikir, ketika dia berdoa, maka bapak dan ibunya akan mendapatkan pahala. Maka jadikanlah pendidikan agama ini sebagai prioritas. Ya. Apa saja yang harus kita ajarkan? Pertama tentunya masalah akidah, ya, masalah keyakinan kita. Ya. Bagaimana kewajiban kita sebagai seorang hamba untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Demikian juga pentingnya kita untuk meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segala aspek. Demikian juga ajarkan bagaimana ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hamba. Ingat, ya, anak-anak itu hendaknya kita perintahkan ketika mereka sudah berusia 7 tahun, mereka harus sudah mulai melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya sholat. Ya. Bahkan ketika dia usia 10 tahun, dia berusia 10 tahun, kemudian dia enggan untuk sholat, orang tuanya itu berhak untuk memberikan hukuman kepada sang anak dengan hukuman fisik, itu dengan dipukul. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, muru auladakum bis shalah, wahum abnau sab'a, wadribuhum alaiha, wahum abnaul ashar. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka ketika mereka enggan untuk sholat ketika mereka berusia 10 tahun. Orang tua harus mengkondisikan anak agar mereka menjadi orang-orang yang menegakkan sholat. Demikian juga kita ajari kepada anak-anak kita akhlak-akhlak yang mulia. Ya, kita ajarkan kepada mereka untuk senantiasa menjaga syariat Allah dimanapun, kapanpun, dan dimanapun dia berada. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sebagian ashabus sunan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, kita bisa melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan suatu prinsip dalam hidup ini kepada seorang anak. Ini kepada Abbas yang ketika itu masih kecil. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya gulam, inni muallimuka kalimat. Wahai anak, aku akan ajarkan kepada engkau
beberapa kali. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, nak, maka niscaya Allah akan menjaga. Pernahkah kita mengatakan hal yang demikian kepada anak kita? Nak, jagalah ibadahmu kepada Allah, maka nanti yang menjagamu itu adalah Allah. Nak. Bapak dan Ibu tidak bisa selamanya bersamamu. Satu ketika kamu akan kami lepas. Namun selama engkau menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan menjagamu. Nah, ihfadillah tajidhu tujahak. Nah, jagalah Allah, niscaya Allah akan ada di hadapanmu memberikan petunjuk dan bimbingan kepadamu. Tidak semua perkara bisa dipikirkan oleh Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu sangat terbatas. Namun yakinlah, nah, kalau engkau dekat dengan Allah, ya setiap kali engkau menghadapi satu permasalahan, Allah yang akan menuntunmu keluar dari kesulitan yang kau hadapi. Idza sa'alta fas'alillah. Kemudian Nabi SAW melanjutkan. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Nah, kalau meminta-minta kepada Allah, Allah Maha Kaya. Ya, tidak ada sesuatu apapun yang berada di luar kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau butuh bantuan, minta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bantuan kepadamu. Lalu apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Ya. Fa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyan fa'uk lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, nak, ya. Apabila seluruh umat ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Semuanya kembali kepada Allah, nak. Jangan berharap kepada manusia. Ya, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annal ummata law ijtama'at ala ay yadurruk lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Sebaliknya, ketika seluruh umat ini berkumpul untuk menimpakan satu kemudaratan kepadamu, maka mereka tidak akan bisa menimpakan kemudaratan kepadamu kecuali dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tetaplah engkau berada ketika engkau yakin dengan kebenaran, maka pertahankan kebenaran itu. Karena tidak ada orang yang bisa mencelakakan dirimu kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena takdir telah diangkat dan lembaran-lembarannya telah mengering. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah nggak kita mengajarkan ini kepada anak-anak kita? Prinsip hidup yang sangat luar biasa agar kita benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga kita ajarkan kepada anak-anak kita etika sesuai yang diajarkan dalam agama kita. Nabi juga Shallallahu alaihi wasallam, beliau sangat memperhatikan masalah etika. Kalau akhlak itu tadi yang berkaitan dengan karakter. Akhlak itu yang berkaitan dengan karakter, sifat pada diri seseorang. Kalau adab itu etika, bagaimana tata cara kita bergaul dengan sesama. Ini pun diajarkan kepada anak-anak kita. Jangan kemudian anak-anak kita biarkan begitu saja tanpa adab, tanpa etika. Nabi Shallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan pengajaran etika kepada anak-anak. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar, ya, beredar di grup-grup WhatsApp, ya, ada seruan untuk menjadikan anak-anak kita itu seperti raja. Jangan pernah dilarang. Biarkan mereka menjadi raja. Nah, ini tidak jelas sumbernya. Ya, tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Demikian juga dari para salafun saleh. Ada yang ucapan-ucapan yang seperti itu yang mengatakan bahwa anak dibiarkan begitu saja. Demikian juga nggak ada risetnya. Jadi ini bukan based on riset. Tidak based on riset. Tidak ada riset bahwa kalau anak itu sebaiknya itu dibiarkan. Justru kalau dalam Islam itu anak-anak dari kecil itu kita ajari etika. Nabi alaihissalam pernah ketika beliau bersama anak tiri beliau, Umar bin Abi Salamah. Jadi beliau menikah dengan Ummu Salamah yang ketika itu menjanda, dan Ummu Salamah ini memiliki seorang anak yang bernama Umar. Lalu mereka berdua makan. Rasulullah dan Umar makan. Maka Nabi SAW melihat ada etika yang kurang baik pada diri si Umar. Masih anak-anak dia. Tangannya celamitan, makan ke sana kemari. Maka kemudian apakah Nabi SAW membiarkan Umar tersebut? Tidak, diberi bimbingan. Ya, kata Nabi SAW tentunya dengan kelemah lembutan beliau, ya gulam, samillah, wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Nah,
Kalau makan itu baca bismillah dulu. Kemudian makanlah dengan tangan kananmu. Makan apa yang ada di dekatmu terlebih dahulu. Kita bisa melihat Nabi SAW tidak membiarkan anak ini tumbuh tanpa etika. Beliau tegur. Ya. Maka orang tua pun harus seperti itu. Kita sebagai orang tua juga harus seperti itu. Jadikan anak-anak kita ini sebagai anak-anak yang beretika. Anak-anak yang memiliki adab yang tinggi. Sebagian orang tua ya itu tadi alasannya. Mereka masih anak-anak. Ya. Saya pernah waktu Lebaran itu ada orang yang curhat di media sosial. Ada orang yang datang bertamu ya ke sebuah rumah. Bapaknya sibuk ngobrol dengan si tuan rumah, ibunya sibuk dengan HP, sementara anak apa kerjanya ya menghabiskan kue yang ada di ruang tamu. Jadi nastar itu kan kue favorit ya. Diambil toples nastar itu kemudian dipeluk, udah makan ya. Seperti di rumahnya sendiri. Ketika tuan rumah kan ini baru hari pertama ya. Kayak hari pertama nastarnya udah habis. Maka tuan rumahnya mengatakan, "Nah, ini masih ada yang lain kok, makan yang lain." "Enggak kok. Aku suka begini, suka ini aja. Aku suka ini cuma ini aja." Dimakan. Kemudian apa kata sang ibu? Biasa Bu, memang di rumah juga suka begitu. Nah ini kan orang tuanya nggak paham. Ini di rumah orang, ya bukan di rumah Anda. Kalau di rumah Anda silakan. Nah kejadian-kejadian seperti ini menunjukkan bahwa orang tuanya tidak punya perhatian terhadap masalah etika, masalah adab. Jangan sampai Anda tercoreng, ya Anda menjadi malu karena anak-anak tidak diajari adab. Bagian orang bawa anaknya ya bertamu, anaknya masuk ke kamar-kamar, ada buka kulkas, ada minuman di kulkas, diminum begitu saja, nggak punya adab, nggak punya etika. Ya, oleh karena itu permasalahan etika perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Jadikan anak-anak kita sebagai orang-orang yang beretika baik. Ya, demikian juga akhlaknya, jangan suka mengganggu orang. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menyebutkan bahwa masalah akhlak ya, akhlak yang indah itu terkumpul pada 3 hal. Yang pertama badlun nada, suka menolong. Anak-anak kita itu bagaimana? Dia suka menolong atau tidak? Punya empati atau tidak ketika melihat orang kesusahan? Kemudian kaful ada, tidak mengganggu. Ya, jadi dia tidak, dari perilakunya itu tidak ada yang mengganggu sekitarnya. Teriak-teriak, kemudian membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya, ini nggak ada dari anak-anak kita. Kemudian yang ketiga tolak atau wajah yang berseri-seri. Kalau ketemu orang tuh ramah, ya tidak menghadapi teman-temannya itu dengan wajah yang cemberut, wajah yang kecut. Nah ini yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Jadi pendidikan agama itu ya bukan hanya masalah hubungan antara kita dengan Allah saja, tapi juga hubungan antara kita dengan sesama. Ini yang keempat. Ini memberikan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Kemudian yang kelima, barakallahu fikum. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, hendaknya kita berupaya menjadi contoh teladan di hadapan anak-anak kita. Ini pun satu perkara yang akan mempermudah pendidikan mereka. Kalau bapak dan ibunya menjadi contoh teladan yang baik di hadapan anak-anak, anak-anak kita itu adalah peniru yang ulung. Kalau yang dicontohkan oleh bapak dan ibunya kebaikan, dia akan meniru kebaikan tersebut dengan mudah. Namun, ketika yang dicontohkan itu adalah keburukan, maka anak-anak pun akan meniru keburukan tersebut dengan begitu mudahnya. Maka kita harus menjadi orang tua yang teladan. Ya, kebaikan itu harus tampak di hadapan anak-anak kita. Dan nanti itu akan mudah sekali bagi kita untuk meminta mereka atau mengajak mereka pada kebaikan kalau kita sudah memberi contoh. Misalnya, seorang bapak yang senantiasa menjaga sholat 5 waktunya. Bahkan kemudian dia setiap kali sholat 5 waktu, dia berupaya untuk melaksanakannya di masjid. Kalau dia punya anak laki-laki, anaknya akan minta, Abi, aku mau sholat. Ya, Pak, Bapak, aku diajak dong. Ya, Papa, aku diajak dong untuk sholat. Ya. Dia yang meminta, tanpa kita harus ngomong ke sana kemari. Karena anak-anak peniru yang ulung. Kalau bapaknya setiap kali terdengar suara adzan sudah pakai baju yang rapi, kemudian siap-siap untuk ke masjid, ya berwudu. Anak-anak melihat, anak-anak merekam. Kemudian dia pengen untuk diajak serta, tanpa kita perlu banyak ngomel. Ya. Demikian juga seorang wanita, seorang ibu. Ya. Ketika ibunya memberikan contoh setiap keluar rumah pakai jilbab, pakai pakaian yang santun, pakai pakaian yang sopan, anak-anak pun akan mengikuti. Tanpa harus kemudian kita ngomel-ngomel kepada dia, nah pakai baju ini, nah,
dia akan mengikuti ketika melihat ibu. Ya, maka dia akan meminta, tolong belikan dong aku pakaian yang sama dengan ibu, pakaian yang santun. Oleh karena itu, jadilah teladan. Kunci suksesnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya, ya, kenapa kok orang-orang itu mengikuti beliau dengan begitu mudah? Karena ucapan dan perbuatan beliau itu selaras. Ketika beliau memerintahkan sesuatu, maka beliau menjadi orang yang terdepan untuk melaksanakannya. Ketika beliau melarang sesuatu, beliau adalah orang yang paling menjauhi perkara tersebut. Ya. Kalau bahasa Jawanya apa? Marem. Ya. Kalau ngomong tuh marem. Artinya apa? Diterima dengan baik oleh orang-orang yang mendengarnya. Jangan kontradiksi. Kita nyuruh anak melakukan sesuatu, ya, tapi kita sendiri nggak laksanakan. Nah, sholat, bapak nanti, ya. Nah, baca Quran, bapak nanti, ya. Ini anak-anak akan melihat, loh, gimana sih kalau itu satu kebaikan, bukankah bapak dan ibu yang akan pertama kali melaksanakannya? Nah, udahan main HP-nya. Lah kok bapak aja kecanduan main HP, kecanduan medsos, ya, berbalas komen di medsos dan lain sebagainya. Jadi kita harus jadi teladan di hadapan anak kita. Akan lebih mudah bagi bapak dan ibu untuk mendidik mereka jadi anak yang soleh kalau orang tuanya itu memperbaiki diri. Jangan ada kontradiksi antara ucapan dan perbuatan kita. Allah Subhanahu wa taala mencela sikap kontradiksi antara ucapan dan perbuatan. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah Subhanahu wa taala, lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian sendiri tidak mengerjakannya? Amat besar kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala kalian, ya, mengucapkan sesuatu yang kalian sendiri tidak kerjakan. Jadi sesuaikan ucapan dan perbuatan kita. Jadilah contoh teladan di hadapan anak-anak kita. Maka dengan mudah kita akan membimbing mereka. Kemudian yang keenam, barakallahu fiikum. Perkara yang juga harus menjadi concern kita agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Anak-anak kita itu ibarat bibit. Bibit yang akan tumbuh. Sebagus apapun bibit, kalau dia disebarkan di tanah yang gersar, akan sulit baginya untuk tumbuh dengan baik. Maka rumah kita, keluarga kita, ini adalah tanah tempat bibit tersebut bercocok tanam. Sehingga kita perlu menciptakan rumah tangga yang harmonis agar anak-anak kita itu bisa tumbuh dengan baik. Nggak bisa kemudian kita ingin agar anak kita tumbuh dengan baik, tapi di tengah-tengah keluarga yang penuh dengan cekcok, di tengah-tengah keluarga yang penuh dengan konflik, di tengah-tengah keluarga yang bapak dan ibunya tidak harmonis, sulit sekali itu terwujudkan. Ya. Oleh karena itu berupayalah kita untuk menjaga bagaimana caranya agar rumah tangga tempat anak kita ini tumbuh, rumah tangga yang dipenuhi dengan kebahagiaan, rumah tangga yang dipenuhi dengan keharmonisan, rumah tangga yang dipenuhi dengan ketenangan. Rumah tangga yang penuh konflik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa iblis laknatullah alaih itu sangat senang kalau rumah tangga kita itu dipenuhi dengan berbagai macam konflik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna iblisa yad'u arsyahu 'alal ma' tsumma ba'atsa saraya. Sesungguhnya iblis laknatullah alaihi itu meletakkan singgasananya di atas samudra. Kemudian dia utus pasukannya untuk menebar kerusakan di tengah-tengah manusia. Fa'adnahu ilaihi a'dhamuhum fitnah. Maka setelah mereka kembali, yang paling dekat dengan iblis laknatullah alaih adalah yang paling besar kerusakannya. Lalu datanglah pasukannya itu masing-masing melapor kepada iblis. Qad fa'altu kada wa kada. Saya sudah menimbulkan kerusakan demikian dan demikian. Kata iblis, ma fa'alta syai'. Kamu belum melakukan apa-apa. Datang lagi melaporkan, saya telah menimbulkan kerusakan demikian dan demikian. Kata iblis, ma fa'alta syai'. Engkau belum melakukan apa-apa. Tiba-tiba datang di antara pasukan iblis mengatakan, ma taraktuhu illa faraktu bainahu wa bain imra'atihi. Tidaklah aku meninggalkan seorang laki-laki, melainkan aku telah pisahkan antara dia dengan istrinya. Dia telah berhasil menciptakan satu konflik di tengah-tengah rumah tangga kaum muslimin sehingga terjadi perceraian, perpisahan. Ya.
retak keharmonisan di antara suami dan istri. Rumah tangga yang mereka bangun akhirnya hancur. Maka apa reaksi iblis laknatullah alaih ketika mendengar laporan ini? Maka dia memuji pasukannya tadi yang telah membuat cerai-berai rumah tangga kaum muslimin. Dia katakan, ni'ma anta. Engkau adalah pasukanku yang terbaik. Engkau adalah pasukanku yang the best. Ya, fadnahu ilaih. Kemudian dia pun mendekatkan ya pasukannya tersebut kepada diri. Menunjukkan bahwa iblis itu sangat suka kalau rumah tangga kita tuh hancur berantakan. Makanya jagalah rumah tangga kita ini. Jadikanlah ya rumah kita itu sebagai tanah yang subur. Ya, untuk tumbuh kembang anak-anak kita, bibit-bibit tadi. Jangan biarkan mereka tumbuh di tengah-tengah keluarga yang penuh dengan konflik. Nah, ada sebuah riset, ya, saya pernah baca sebuah jurnal. Jurnalnya sudah agak lama sebenarnya, tahun 90-an. Ya. Di jurnal tersebut memaparkan bahwa rata-rata anak yang bermasalah yang di jalanan, kemudian mereka memakai narkoba, seks bebas, kemudian tawuran, kenakalan remaja yang lainnya, ini kebanyakannya berasal dari keluarga yang broken home, keluarga yang tidak harmonis. Maka besar sekali pengaruh keharmonisan rumah tangga terhadap tumbuh kembang anak-anak kita. Ya, keharmonisan rumah tangga adalah perkara yang sangat berharga. Kita itu kalau punya barang berharga, tidak ada orang yang punya barang berharga, dia punya perhiasan emas mutiara. Tidak ada orang yang kemudian menaruh emas mutiara ini di depan rumahnya atau di tengah jalanan. Enggak, tapi dia jaga betul. Dia masukkan berangkas. Kalau dia punya berangkas, dia masukkan berangkas. Kenapa? Karena ini adalah satu hal yang sangat berharga. Maka demikian juga keharmonisan rumah tangga kita. Satu hal yang sangat berharga yang perlu kita jaga dengan sepenuh tenaga kita. Ya, dengan sepenuh upaya kita. Ini perkara yang keenam yang perlu diperhatikan oleh para orang tua kalau ingin anak-anaknya tumbuh menjadi anak-anak yang saleh dan soleha. Jaga keharmonisan rumah tangga. Kemudian yang ketujuh, barakallahu fikum. Perkara yang perlu diperhatikan oleh para orang tua ketika dia ingin agar investasinya ini, anak yang soleh ini, benar-benar dia dapatkan dengan gemilang, maka dia perlu memperhatikan pergaulan anak-anak. Orang tua bukan hanya sekedar dia memberikan pendidikan agama, menjadi teladan di hadapan anak, kemudian dia lalaikan penjagaan pergaulan anak-anaknya. Ya. Anak-anak itu walaupun dia sudah dididik ya oleh bapaknya dengan baik, lingkungan itu terkadang memberikan pengaruh kepada dia. Kalau teman-temannya itu baik, maka insya Allah anak-anak kita akan tetap dalam kebaikan. Namun kalau dia memiliki teman-teman yang buruk, bisa jadi teman yang buruk ini memberikan pengaruh negatif kepada anak-anak kita. Makanya Nabi SAW itu mewanti-wanti, almar'u ala dini khalilih, falyandur ahadukum man yukhalilhu. Seseorang itu berada di atas agama temannya. Ya, dia akan dipengaruhi oleh temannya. Maka hendaknya kalian memperhatikan dengan siapa dia berteman. Lihat anak-anak kita siapa temannya. Bisa jadi bapak dan ibunya Masya Allah sangat perhatian kepada anaknya, tapi masa pergaulan dia lalai. Akhirnya anaknya terperosok pada pergaulan yang keliru, pergaulan yang salah. Maka jaga pergaulan anak kita. Dan sekarang pergaulan di masa kita bukan hanya pertemanan, tapi juga media yang dia konsumsi. Ya, buku yang dia baca, majalah yang dia baca, tontonan yang dia tonton. Ini semua harus menjadi perhatian orang tua. Jangan sampai yang dia tonton memberikan pengaruh negatif ya kepada tumbuh kembang anak-anak tersebut. Kemudian yang kedelapan, ya, ini sudah lewat waktunya, ya nggak apa-apa, insya Allah kita tuntaskan ya. Yang kedelapan, kita sebagai orang tua harus sadar bahwa hidayah itu berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Bapak dan Ibu jangan pernah lelah untuk mendoakan anak-anak kita agar Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membimbing mereka, agar Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga mereka kapanpun dan dimanapun mereka berada. Jangan lupa untuk berdoa. Ya, di waktu-waktu yang mustajab, Bapak dan Ibu bangun di sepertiga malam terakhir, angkat tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, jagalah anakku, ya Allah, jagalah putraku dimanapun dia berada, bimbinglah dia. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah membimbingnya. Ya, karena yang namanya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi orang tua itu sudah dia upayakan segala sesuatu dia upayakan, namun ketika Allah tidak menghendaki, anak-anaknya akan tetap menyimpang. Kita ambil contoh kasus ya. Ini harus menjadi concern kita ya, bahwa yang bisa kita lakukan hanyalah usaha. Hidayah ada di tangan Allah.
Nabi Nuh alaihissalam contohnya. Beliau punya seorang anak. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera, ya karena akan ada banjir bandang yang demikian besar, ya Nabi Nuh membuat bahtera, kemudian terjadilah banjir tersebut. Nabi Nuh mengajak anaknya untuk naik ke atas, nggak mau anaknya. Ya bunayyar kam ma'ana, wahai anak, ya wahai anakku, naiklah bersama kami. Nggak mau. Dia lebih memilih untuk ya bersama dengan orang-orang yang kafir. Akhirnya dia pun tenggelam. Menunjukkan kepada kita bahwa hidayah ada di tangan Allah. Bahkan seorang nabi pun tidak bisa memberikan hidayah kepada anaknya. Maka Bapak dan Ibu, jangan lupa untuk berdoa selalu untuk anak-anak kita. Ya, berdoa bukan hanya sekali, dua kali saja, tapi setiap kali kita masuk ke waktu yang mustajab, jangan lupa selipkan doa untuk anak-anak. Dan jangan pernah mendoakan keburukan. Jangan pernah mendoakan keburukan kepada anak-anak kita. Karena sesungguhnya ya doa keburukan itu ya, atau secara umum doa orang tua itu akan dikabulkan oleh Allah. Doa kebaikan atau doa keburukan. Sehingga doa keburukan pun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum. Janganlah kalian itu mendoakan kejelekan atas diri kalian sendiri. Janganlah kalian mendoakan kejelekan untuk anak-anak kalian. Dan janganlah kalian mendoakan kejelekan untuk harta-harta yang kalian miliki. Kenapa? La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata fayastajibu lakum. Jangan sampai nanti ketika kalian mendoakan kejelekan bertepatan dengan waktu dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah kabulkan doa tersebut, ya, maka kalian sendiri yang akan menyesal. Kayak semarah apapun kita kepada anak-anak kita, jangan pernah keluar doa kejelekan kepada mereka. Ya, tapi doakan kebaikan untuk mereka. Satu hal positif yang kami dapati ketika dulu belajar di Yaman, orang-orang Yaman itu marah kepada anak-anaknya sebagaimana kita marah kepada anak-anak kita. Namun ketika mereka marah, yang keluar itu adalah ucapan yang baik. Ya, permintaan kepada Allah seperti ucapan sebagian mereka, ya aslahakallah, semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Allah yahdik, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Ini yang mereka lontarkan kepada anak-anak mereka walaupun mereka dalam keadaan sedang marah. Ini perlu kita tiru ya. Jadi jangan kemudian mendoakan kejelekan kepada anak-anak. Ketika saya memberikan materi ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, materi tentang pentingnya doa kebaikan dan bahaya doa keburukan kepada anak, ada seorang teman yang cerita, ya, bahwa apa yang saya sampaikan itu benar-benar terjadi pada tetangganya. Ini doa keburukan yang dikabulkan oleh Allah. Jadi tetangganya itu memiliki seorang anak. Anaknya ini ngebet ingin punya motor. Minta kepada bapaknya, Pak beliin motor, Pak beliin motor. Padahal bapaknya dalam kondisi keuangannya itu tidak memungkinkan ketika itu. Akhirnya sang bapak pun dia mencari pinjaman atau dia cari sumber-sumber keuangan yang lain, ya. Dengan susah payah akhirnya dia belikan motor untuk anaknya. Nah, ketika dia menyerahkan kunci motor tersebut, dia ekspresikan kemarahannya kepada sang anak dengan ucapan, pakai motor ini sampai mati. Apa Bapak dan Ibu ucapannya? Pakai motor ini sampai mati. Kemudian apa yang terjadi? Motor tersebut dipakai oleh anaknya ketika dia keluar rumah, ditabrak oleh truk, meninggal dunia. Pakai motor ini sampai mati. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan pernah mendoakan kejelekan. Kita yang akan menyesal nanti. Kalau keceplosan doa keburukan itu. Kalau sudah keceplosan, ya istighfar sama Allah Subhanahu wa taala dan minta agar Allah tidak mengabulkan doa tersebut. Kalau sampai ke keceplosan. Ya. Satu hal yang kita harapkan ya, kalau kita marah tetap doakan kebaikan. Dulu ada sebuah kisah yang sangat masyhur tentang Syekh Abdul Rahman Sudais, salah seorang imam Masjidil Haram, di mana beliau ya katanya beliau itu waktu kecil ya agak nakal begitu ya, kemudian didoakan oleh ibunya, wahai Abdul Rahman, semoga engkau menjadi imam di Masjidil Haram. Semoga engkau menjadi imam di Masjidil Haram. Akhirnya Allah kabulkan dia menjadi imam di Masjidil Haram. Makanya doakan kebaikan kepada anak-anak kita. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud rahimahullah taala, Nabi SAW mengatakan, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihinna.
ada 3 doa yang pasti akan dikabulkan oleh Allah, tidak ada keraguan padanya. Da'watul walid, da'watul musafir, wa da'watu al-madlum. Jadi doa doa orang tua untuk anaknya, kemudian doa orang yang sedang melakukan safar, dan doa orang yang terzalimi. Jadi doa kita tuh dikabulkan oleh Allah sebagai orang tua. Maka doakanlah kebaikan untuk anak-anak kita. Inilah mungkin Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah, perkara-perkara yang harus menjadi concern kita apabila kita ingin agar anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah yang akan memberikan manfaat kepada kedua orang tuanya ya di dunia dan di akhirat. Jadi tadi kita sebutkan ada 8 hal ya, 8 hal yang perlu jadi perhatian kita. Yang pertama, menyamakan visi dan misi antara bapak dan ibu, bahwa anak-anak ini harus kita didik menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kemudian yang kedua, memberikan nama yang baik sebagai harapan bagi sang anak. Kemudian yang ketiga, menjalin hubungan emosional ya yang baik dengan anak-anak kita. Kemudian yang keempat, menjadikan pendidikan agama sebagai prioritas. Kemudian yang kelima, berupaya menjadi contoh teladan di hadapan anak-anak kita. Kemudian yang keenam, menjaga keharmonisan rumah tangga sebagai ladang tempat tumbuhnya anak-anak kita. Dan yang ketujuh, menjaga pergaulan anak. Serta yang terakhir, senantiasa mendoakan kebaikan bagi anak dan tidak mendoakan keburukan bagi anak-anak kita. Inilah mungkin yang bisa kami sampaikan dalam kajian di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan berhubungan dengan materi yang kita berikan, kami persilahkan. Tafadhalu, hafizakumullah. Assalamualaikum Ustaz. Ini ada satu pertanyaan, tapi lewat WA Ana. Silahkan. Sejauh mana tanggung jawab orang tua nanti di hari perhitungan Yaumil Hisab terhadap kewajiban pendidikan agama salah satu anak? Karena salah satu anak kami yang statusnya ABK atau anak kebutuhan khusus, Down syndrome dengan EQ yang rendah, sehingga usia fisik saat ini 16 tahun, tetapi usia psikologis seperti anak-anak kecil dan sulit untuk menjadikan anak solehah sesuai syariat sesuai usianya. Orang tua ingin yang terbaik untuk pendidikan agama anak kami terutama yang ABK ini. Mohon pencerahannya. Jazakumullah. Baik. Jadi Bapak dan Ibu perlu kita ketahui bahwa yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah usaha kita. Karena hasil itu kan Allah yang menentukan. Yang penting sejauh mana usaha kita. Kalau Bapak dan Ibu sudah berusaha mendidik anak-anak itu, walaupun anak itu memiliki Down syndrome, dia upayakan, dia cari, ya dia pelajari, ya orang tua mempelajari bagaimana cara mendidik anak-anak Down syndrome, kemudian atau dia mencari lembaga pendidikan yang bisa mendidik anak-anak Down syndrome. Yang penting dia berupaya. Kalau dia sudah berupaya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memahami kalau misalnya dia ternyata tidak terwujud apa yang dia inginkan atau tidak maksimal. Yang penting dia sudah berupaya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seseorang itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kadar kemampuannya. Yang penting dia sudah berusaha sejauh mungkin untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya tersebut, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan ya menghukum dia kalau memang tujuan yang dia inginkan tidak tercapai. Jadi tetap saja berusaha. Ya, ibu coba cari artikel bagaimana cara mendidik anak Down syndrome, mencoba mencari terapis yang bisa paling tidak ya mengarahkan anak-anak tersebut. Beberapa hari yang lalu saya membaca di media sosial ada anak Down syndrome usia belasan tahun juga, tapi bisa menjadi penghafal Al-Quran, hafid 30 juz. Ini suatu hal yang luar biasa ya. Berarti apa? Anak-anak itu bisa dididik. Nah, coba diupayakan cari informasi bagaimana ya mereka dididik ya. Mudah-mudahan kita bisa terapkan juga pada anak-anak kita. Intinya apa? Ya, berusaha mengupayakan yang terbaik. Inilah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ya. Ada lagi, Pak Daru? Silakan. Afwan Ustaz, belum ada yang tanya lagi.
Ada yang raise hand itu? Gimana? Ada yang raise hand katanya tadi? Ada? Enggak ada, Tan. Oh gitu? Ya. Itu ada raise hand. Oktarini, kemudian siapa? Banyak yang raise hand itu, Pak. Sebentar. Saya tadi lihat ada berapa yang raise hand nih. Sebentar, Tan. Nah itu ada lagi tuh yang raise hand. Silakan. Silakan. Silakan langsung aja kepada Oktarini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mau menanyakan Ustadz, biasanya kalau ibu itu kan terlalu cerewet kalau misalnya dalam sehari-hari lah istilahnya menyuruh anak sekarang, apalagi zaman sekarang itu anak sibuk dengan HP-nya atau apa. Kadang kita menyuruh untuk sholat sebentar kayak gitu. Terus dalam hati ini kelihatan ada kayak rasa apalah jengkel, namanya orang tua lah disuruh untuk kebaikan sholat atau istilahnya suruh berangkat sekolah mandi cepat pagi kayak gitu. Tapi cuman anak-anak ini biasanya sekarang kan sebentar, nanti dulu, masih neruskan aja HP kadang gitu. Kalau disuruh itu kita sebelumnya bilang astagfirullahaladzim dulu, astagfirullah, kalau disuruh tuh ini kan untuk kebaikan kalian. Cuman di dalam hati orang tua apalagi ibu ini kan istilahnya kayak ada rasa apalah istilahnya jengkel sedikit gitu. Gimana Ustadz untuk menanggapinya? Apakah itu istilahnya mendoakan anak untuk istilahnya ada kayak keburukan juga Ustadz istilahnya? Bagaimana untuk menyikapinya Ustadz? Jazakallahu khairan Ustadz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa anti jazakillah khairan wa fiqi barakallah. Baik, insya Allah tidak termasuk doa yang buruk ya. Karena memang suatu hal yang wajar kadang kita jengkel kepada anak-anak kita selama tidak keluar. Ya. Artinya kita masih bisa bersabar itu. Ya. Selama tidak keluar itu baru di dalam diri kita saja, itu nggak jadi masalah insya Allah. Jadi ibu memang perlu bersabar dan perlu diajak bicara empat mata. Anak-anak itu diajak bicara empat mata. Ya, ketika kita melihat satu keburukan yang terus-menerus dia lakukan, ya kita sampaikan kepada anak-anak bahwa ini akan merusak kamu, merusak masa depanmu. Bicara empat mata dari hati ke hati. Ya, ibu itu bukan melarang kamu itu karena ibu itu pengen jahat, enggak, tapi untuk kebaikan Mas sendiri. Kalau Mas misalnya ketagihan buka HP, padahal ada tugas-tugas yang harus dilaksanakan, Mas ketagihan main game, ya masa depan Mas sendiri akan terganggu. Ya, dengan bicara, biasakan ini ya, bicara empat hati. Ya. Kita ketuk hati anak kita tuh yang paling dalam ya. Ya, bicara empat mata seperti ini akan lebih efektif daripada kita ngomel-ngomel. Ya, paling tidak anak itu jadi paham kenapa orang tua itu melarang dia, bukan hanya sekedar dilarang begitu saja, tapi apa sih efek negatif kalau dia terus-menerus melakukan keburukan tersebut. Dan jangan lupa, tadi sebagaimana kita sampaikan, jangan lupa untuk senantiasa mendoakan. Ya, doakan agar hati anak-anak kita itu lumer, ya, mudah mencair dan menerima nasihat orang tuanya. Wallahu taala a'lam. Ya. Waktunya sampai jam berapa, Tan? Masih ada 3 ini. Nggak apa-apa. Saya free, insya Allah. Lanjut. Kami persilahkan mungkin lanjut ke Bu Dea atau Mbak Dea ini. Fadol. Ya, silakan kalau ada yang tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ustadz, apakah boleh menggabungkan nama Muhammad dan Abdullah jadinya Muhammad Abdullah untuk anak-anak? Soalnya takutnya kalau salah menamakan gitu. Iya. Baik. Baik. Itu aja Ibu. Baik. Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, yang beliau menyebutkan, beliau punya suatu buku, ya, satu kitab yang kecil berbicara tentang bagaimana memberikan nama kepada anak-anak. Yang idealnya itu kita beri nama anak-anak kita itu dengan satu kata. Kalau Muhammad, Muhammad saja. Kalau Abdullah, Abdullah saja. Ya, kita bisa melihat dari para nabi ya. Para nabi itu kan namanya kan satu kata semua.
Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak sampai Muhammad SAW hanya satu kata saja. Demikian juga para sahabat, ya, mereka memiliki satu kata saja, nama-nama mereka satu kata saja. Ya, maka kata Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, sebaiknya anak-anak itu diberi nama satu kata saja, tidak memurakabkan. Murakab itu artinya menggabungkan dua kata, Muhammad Abdullah misalnya, atau Muhammad Setiawan misalnya, dua nama. Kalau Muhammad, Muhammad saja. Kalau Abdullah, Abdullah saja. Lalu bagaimana Ustadz nanti membedakannya dengan anak-anak yang lain? Kan bin bapaknya. Ini kan sunnahnya kita tahu sebenarnya pakai bin. Misalnya bapaknya namanya siapa? Nama anak bapaknya misalnya Ahmad misalnya. Muhammad bin Ahmad. Nah, itu tata cara penamaan yang tepat sebenarnya, yang sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Beliau Muhammad bin Abdullah, ya, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan. Jadi seperti itu namanya. Namanya satu kemudian digandengkan dengan bapaknya bin siapa. Ya. Walaupun sebenarnya kalau mau digabung pun ya tidak sampai haram begitu ya, tidak sampai haram begitu. Tapi idealnya cukup menggunakan satu kata saja. Muhammad ya sudah namanya Muhammad. Nanti bin bapaknya siapa? Muhammad bin Abdullah, kalau bapaknya namanya Abdullah, ya. Atau kalau ingin diberikan nama keluarga nggak jadi masalah, ya. Misalnya kan nama Nabi SAW itu memiliki nama keluarga Al-Qurashi karena beliau dari keluarga besar Quraisy, atau Al-Hashimi yang lebih kecil lagi skupnya dari Bani Hashim. Maka nggak jadi masalah ya, seperti saudara-saudara kita ya yang memang di daerah mereka biasa menggunakan marga. Marga ini kan sebenarnya nama keluarga. Seperti di Sumatera Utara, ya, di Mandailing ada marga Nasution, Siregar, ya. Jadi nama dia kemudian diiringi dengan nama keluarganya. Yang demikian juga tidak mengapa. Ini idealnya. Walaupun bukan haram ya, misalnya mau namanya Muhammad Abdullah pun tidak haram sebenarnya. Tapi yang idealnya satu kata. Ya, wallahu taala a'lam. Ya. Selanjutnya kami persilahkan mungkin kepada Pak Heri. Monggo silakan Pak Heri. Monggo Pak, silakan. Yang ingin bertanya? Atau loncat aja ke Bu Nora Fatin Ahmad. Ya, Bu Nora, silakan Bu Nora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, ini anak-anak saya kan 2 perempuan. Ada rencana anak-anak ini mau masuk ke pesantren. Bagaimana cara kita mengarahkan anak untuk tidak malas sholat? Kalau anak kita udah dititipin di pesantren kan gaya hidupnya mereka berbeda. Kayak bangun di awal pagi, sedangkan kalau di rumah kan bermalas-malasan gitu, Ustadz. Ya, jadi kendala ibu apa? Kan kalau dia di pondok pesantren kan nanti yang ngurus kan orang-orang pesantren dan insya Allah lebih disiplin lagi kan misalnya. Maksud saya itu bagaimana cara kita mengarahkan agar anak itu tidak malas sholat. Dalam keadaan dia tidak di pondok pesantren begitu. Ya posisinya kan masih di rumah. Anak untuk disuruh sholat gitu, Ustaz. Iya, seperti yang kita sampaikan tadi, yang pertama kita harus jadi teladan, ya kita harus jadi teladan kepada anak-anak kita, ya kita sendiri harus menjaga sholat itu tepat waktu, ya sehingga anak-anak tuh melihat orang tuanya melaksanakan itu semua, insya Allah dia akan mengikuti. Kemudian kalau memang belum mengikuti, ya kita sampaikan, ya, anak-anak itu usia 7 tahun, ya usia 7 tahun itu harus diajak sholat. Memang ada agak berat ya mungkin ya, agak berat awal-awal ya, ada sebagian anak itu yang agak berat. Tapi tidak apa-apa, disampaikan dulu. Ya, kalau bisa bareng-bareng, sholatnya itu berjamaah, ya sama ibunya. Ayo kita bareng sholat, ayo kita bareng sholat. Kalau berjamaah kan lebih semangat bareng-bareng. Ya, kemudian sampaikan kenapa sih kita harus sholat? Ya, kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala banyak sekali kenikmatan. Nah, ya mulai kita dari bangun tidur sampai kita bangun tidur kembali itu nggak lepas dari kenikmatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Makanan yang hidang di meja makan yang kau makan, minuman yang kau minum, bahkan udara yang kau hidup, ini semuanya adalah anugerah Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak meminta banyak dari kita. Allah meminta agar kita beribadah kepada Allah. Salah satunya adalah sholat 5 waktu.
Tidak sepanjang hari kamu harus sholat. Tidak, cuma 5 kali saja dalam sehari semalam. Ini kita sampaikan kepada anak kita tentang betapa luasnya rahmat Allah dan betapa mudahnya tugas yang Allah berikan kepada kita. Nah, di sini mereka bisa terbayang bahwa sholat itu sebenarnya bukan satu beban. Ini mudah-mudahan setelah kita sampaikan itu dan juga kita terus mengajak, ya, dan tidak mengapa kita memberikan apresiasi kepada anak. Misalnya dia menjaga sholatnya, kemudian kita kasih hadiah, belikan makanan yang dia sukai. Ini juga tidak mengapa untuk memotivasi anak-anak kita agar dia bisa menjaga sholat 5 waktunya. Wallahu ta'ala alam. Silakan dicoba dulu, ya. Nanti kita lihat, mudah-mudahan bisa berjalan. Ya. Baik, silakan. Satu lagi Ustaz. Ya. Silakan Pak Heri. Pak Heri. Apa ditinggal sama Pak Heri? Pak Herinya ninggalin majelis. Pak Heri. Kalau tidak ada, mic-nya mungkin sudah dinyalakan belum mic-nya? Belum Pak. Itu nggak ada mic-nya, nggak ada mic-nya Pak Heri. Baik. Atau nanti gini mungkin kalau nyusul aja bisa lewat WA. Pak Heri itu kok sudah muncul lagi. Silakan Pak Heri. Silakan kalau yang mau tanya Pak Heri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awas, Error tadi mau tanya error terus ini baru saya. Oh iya, monggo. Ya Ustaz, ini ya tentang tadi ya pertanyaan dari Pak Daru yang pertama tadi tentang anak ABK. Tadi kan sindrom ya. Ini sama ABK cuma anak kami itu tunarungu, tunawicara gitu Ustaz. Usianya juga usia 13 tahun gitu. Nah gitu terus ya kalau ke masjid ya ke masjid ya alhamdulillah, terus ngaji cuma ya gitu aja, ngajinya kan ya semampunya kan, memang belum bisa bicara, juga pendengarnya kurang. Jadi ya memang ngaji Qiro itu ya gitu ya tetap diterima sama alhamdulillah sama pengajian. Yes. Sebisanya. Lah ini kan usia sudah 13 tahun. Itu bagaimana cara mengajari? Berarti memang bacanya susah, bicara susah juga. Itu gimana solusinya untuk anak seperti ini Ustaz? Bapak tolong cari ya di googling itu ada pondok pesantren khusus tunarungu. Jadi mereka bukan hanya sekedar baca, tapi diajari seperti bahasa isyarat, membaca Quran, menghafalkan Al-Quran, dan diajari agama lebih lanjut daripada itu. Ya, mungkin Bapak perlu cari lembaga pendidikan yang bisa untuk mengakomodir anak Bapak. Coba. Jadi jangan tidak berhenti di kita saja, tapi coba cari lembaga pendidikan yang bisa mengakomodir. Kalau di Jogja itu sepertinya ada ya pondok pesantren yang mengakomodir anak-anak tunarungu. Coba Bapak komunikasikan, atau mungkin yang di daerah Jawa Timur yang lebih dekat ya. Coba cari yang tempat yang bisa untuk membuat anak kita lebih berkembang. Ya. Allah taala alam. Satu lagi bisa Ustaz? Bisa, silakan. Pak Nurjana aja. Ibu sebenarnya. Oh, Ibu Nurjana, nggih. Tafadhol Ibu, silakan Bu Nurjana. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ana mau bertanya terkait kata-kata yang buruk kepada anak. Ini pernah Ana dapati dari salah satu keluarga. Jadi anak itu membuat orang tuanya marah. Kemudian orang tuanya berkata bodoh. Dan ada satu kata yang keluar, satu kalimat, dasar anak durhaka. Pertanyaannya Ana, apakah ke depannya anak itu akan menjadi durhaka atau gimana Ustaz? Allah Ta'ala alam, dilihat dulu apa yang dia lakukan. Kalau memang yang dia lakukan itu bukan suatu kedurhakaan, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mendolimi ya hamba-hambanya, ya tidak akan mendolimi hamba-hambanya. Kalau misalnya yang dia lakukan memang kedurhakaan, ya bisa jadi ya dia akan mendapatkan hukuman atas kedurhakaan tersebut. Ya, akan berdosa dan kemudian ya mendapatkan akibat yang buruk dari ucapan orang tuanya. Ya, tapi kalau misalnya dia tidak melakukan suatu kedurhakaan, ya saya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan kemudian selama dia berada di atas kebenaran, ya. Kan kadang ada mungkin orang tua yang meminta anak berbuat maksiat misalnya. Kita ambil contoh saja, mungkin orang tuanya
menyuruh dia untuk tidak berjilbab. Apa yang kamu kok pakai jilbab? Itu budaya Arab misalnya ya. Kemudian anaknya tetap pakai jilbab. Kemudian orang tua mengatakan, kamu nggak mau nurut orang tua, kamu anak durhaka. Nah, apakah anaknya durhaka? Kan tidak. Apa kemudian nanti Allah akan hukum anak tersebut? Ya tidak tentunya. Maka dikembalikan dulu ya. Kalau memang yang dilakukan oleh kedurhakaan, ya maka bisa jadi ucapan buruk itu akan mempengaruhi dia. Tapi kalau dia tidak melakukan kedurhakaan, maka suatu kebaikan, hanya saja orang tuanya yang tidak paham, maka Allah akan tetap melindungi sang anak insya Allah. Ya, Allah Ta'ala alam. Ada satu pertanyaan lagi, Bu Nyimas, silakan. Nambah-nambah terus, Ustaz. Tidak apa-apa. Ya, yang di sana gimana? Kalau saya sih santai. Oh, fadal. Ya. Bu Nyimas nih, wong kita galuh, wong Palembang, Nyimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Bagaimana kiat-kiat agar bisa mendidik anak menjadi anak soleh? Karena anak saya anak laki-laki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kan ada rekamannya, Bu. Nah, Ibu dengarkan dari awal sampai akhir tadi. Kemudian dipraktekkan. Yang kita sampaikan semua dari awal sampai akhir adalah kiat-kiat untuk mendidik anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Wallahu ta'ala alam. Cukup mungkin, Pak? Sudah selesai. Insya Allah cukup. Nanti kalau mungkin masih ada yang mau ditanyakan, kami persilakan saat pertemuan selanjutnya, atau bisa lewat WA anak, nanti bisa chat. Mudah-mudahan Ustadz berkenan merespon lewat WA. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya. Silahkan Ustadz ditutup. Baik, Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah, alhamdulillah kajian kita sudah selesai. Kita telah paparkan hal-hal yang perlu menjadi perhatian para orang tua agar anak-anak mereka tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ingat, satu hal yang perlu kita tanamkan, kalau anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang pertama kali mendapatkan keuntungan adalah kita sebagai orang tua. Tidak akan merugi orang tua yang memiliki anak yang soleh dan solehah. Oleh karena itu, berupayalah kita semaksimal mungkin agar anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya.